Di suatu tempat, terlihat Bejo dan Awe sedang mengerjakan sesuatu. "Jo, gila lu, masa beginian lu turunin juga?" teriak Awe sebagai redaktur pelaksana majalah sekolah ketika melihat headline di depan majalah yang dikeluarkan Bejo dari tasnya. "Lu nggak usah stres begitu dong, biasa aja kali, kan lu bisa baca," sahut Bejo. "Iya, gua tahu. Maksud gua, apa nggak bikin sensasi di sekolah kita?" Justru itu gimana sih? Supaya majalah kita laku. Kan selama ini lu nggak jual, dari mana lakunya? Edisi sensasi ini gua mau jual. Jual? Lu mau jual kemana? Ke toko buku? Awe, lu nggak usah bingung, kita jual aja sama anak-anak kelas 1. Awe nggak paham maksud si Bejo. Ia geleng-geleng masih bingung. "Jangan kenceng-kenceng, ntar kepala lu copot." "Gua bingung," jawab Awe ketus. "Jangan bingung, ayam jago bapak gua bingung. Besoknya ia dipotong buat opor ayam," ujar Bejo sambil menyusun tumpukan majalah. "Jo, gua bukan ayam. Tapi kalau ayam bisa baca, gua yakin bingung juga setelah baca headline lu ini." Bejo cuek aja. Awe ngedeketin Bejo. "Coba kasih gua penjelasan. Kenapa lu ambil judul virus jilbab nyerang siswa SLTA negeri kita? Lihat dong, udah berapa cewek yang tiba-tiba pakai jilbab. Nggak ada angin, nggak ada badai. Coba lu pikir deh. Jilbab itu kan masalah hidayah, nggak mungkin kita bisa selidiki. Makanya gue pasang begini supaya ada yang bertanggung jawab." "Oh, maksud lu mau nyari siapa provokatornya?" "Tepat." "Apa jilbab juga ada provokatornya?" "Lah, lu mau wawancarin gua?" "Enggak, Jo, kan jilbab udah ada sejak zaman dulu. Ngapain nyari provokatornya? Toh jilbab itu juga baik, bukan sesuatu yang buruk, apalagi jahat." "Awe, gue juga tahu jilbab itu baik. Tapi umumnya cewek-cewek yang pakai jilbab pasti cewek-cewek yang betah di majelis taklim atau anak-anak rohis, bukan anak-anak clubbers, anak-anak tongkrongan macam lainnya. Bisa jadi mereka dapat hidayah terus berubah. Segalanya mungkin terjadi, Jo. Kenapa enggak?" Bejo merengut sejenak ngelihatin Awe yang lagi semangat. "Udah deh, kita langsung sebarin aja. Lagian udah gua fotokopi. Kan sebelumnya bisa kita rapatin dulu, Jo. Kenapa edisi sekarang ini nggak ada rapat redaksi? Kenapa, Jo?" "Ya kan sekali-kali boleh dong nggak ada rapat." "Ah, lu sekarang jadi ngaco, Jo. Jangan mentang-mentang lu pemimpin redaksi dong." "Loh, lu kok jadi sewot? Lu nggak suka?" jawab Bejo agak ngotot. Awe nggak menanggapi marahnya Bejo. "Lu jadi redaktur pelaksana, kan gua yang ngangkat. Ya lu harus sejalan sama gua dong, supaya majalah kita laku." "Gua setuju aja, cuman edisi ini aja yang gua nggak sreg." "Sreg nggak sreg, lu harus sreg. Kan udah tinggal nyebarin." Awe ngambil beberapa lembar majalah fotokopian tersebut. Ia baca isi beritanya. "Jangan lu baca, ntar lu kaget lagi. Terus bilang, 'Gila lu, Jo,'" ujar Bejo santai. Dan tepat sekali, baru baca sedikit aja, Awe langsung terkejut. "Gila lu, Jo, nekat bener." "Tuh kan. Ya itulah, kita harus nyari sensasi. Apa Lana nggak marah, Jo?" "Kalau sekarang sih enggak," saut Bejo seenaknya. "Kalau udah disebarin dan dia baca?" "Nah, kalau udah baca, gue nggak tahu. Gue yakin Lanang bakalan marah, terus elu ditabokin." Bejo agak pucet ngedengerin omongan Awe yang didramatisir. "Kaki elu patah, muka elu bonyok, hidung elu mencong,
Bejo nggak bisa nelan ludahnya, keringat ngucur di mukanya, kacamatanya berembun karena panas suhu badannya. Terus lu dirawat di rumah sakit dan gua datang ke jenguk lu. Gua tanya, sakit apa Jo? Terus lu meringis kesakitan, nggak bisa jawab. Bejo ngelap keringatnya, ia berusaha menenangkan batinnya. Apa separah itu Lanang marahnya, weh? Awe tersenyum penuh kemenangan, tapi ia juga nggak tega. Itu kalau dia marah. Soalnya di sini jelas banget, lu tulis kalau Lanang adalah provokator cewek-cewek pakai jilbab, yang artinya Lanang difitnah. Wah, kalau gitu nggak usah disebarin dulu deh, biar gua ganti laporan utamanya. Nggak usah, nanti malah lama lagi, lu bakal rugi. Kan lu sendiri yang putusin laporan utama tanpa rapat redaksi. Jadinya lu yang bertanggung jawab, ujar Awe sengaja ngaco bikin bingung. Kok jadi gua yang salah? Ya sudah, nggak usah bingung. Ntar kalau Lanang marah biar gua yang maju. Bejo merasa senang. Bener nih, lu yang maju kalau Lanang marah. Iya, gua yang maju, lu nggak usah. Kecuali kalau Lanang mau nabokin lu. Maksudnya apa sih? Maksud gua, biarin gua yang maju ngadepin Lanang. Tapi kalau Lanang mau nabok, gue nggak mau. Lu aja yang nerima tabokan Lanang. Bejo langsung merengut, ciut lagi hatinya. Ayo kita sebarin, ajak Awe. Awe membawa beberapa eksemplar majalah. Bejo mengikuti dari belakang. Mereka berdiri di depan pintu gerbang menjual majalah sekolah. Di pintu gerbang tertulis Sekolah Negeri Kita. Ternyata banyak yang protes karena harus bayar 2.500, padahal selama ini selalu gratis. Majalah sekolah hanya 2.500, edisi khusus. Ini jadi dijual, teriak Bejo. Salsa baru keluar dari kelas. Ia mendekati Bejo yang masih berjualan di depan gerbang sekolah. Jo, kenapa dijual? Tanya Salsa. Berita bagus, baca aja judulnya. Virus jilbab nyerang sekolah negeri kita. Wah, hebat loh. Udah ketemu siapa orang yang nyebarin virusnya? Harus beli. Gua nggak bisa cerita. Tapi buat Salsa, Bejo kasih gratis deh. Bejo ngasih 1 eksemplar majalah. Salsa tersenyum senang. Tapi kan Jo, ada Indri sama Riri. Oh iya, gua lupa. Nih buat mereka. Salsa bawa 3 eksemplar. Bejo tersenyum senang. Terima kasih ya Jo. Salsa lalu pergi. Bejo menatap Salsa tanpa berkedip. Jo, kedip dulu, kacamata lu mau copot tuh, sindir Awe. Di antara 3 bidadari itu, siapa yang paling hebat menurut lu? Awe berpikir sejenak. Kalau menurut rumor di sekolah sih, Salsa. Betul, Salsa paling cantik, paling seksi, paling seger, dan paling aduhai. Pokoknya aduhai deh ngelihatnya. Nah, kalau 3 cewek itu naksir elu, mana yang lu pilih Jo? Bejo mikir-mikir sejenak. Agak sulit ya. Tapi gua pilih Salsa. Wah, pilihan lu sama dong. Sama dengan siapa? Semua cowok di sini. Wah. Iya, dari dulu gua udah ngincer Salsa, tapi nggak berhasil, sebab dia paling susah diajak pacaran. Wey, mendingan lu cari cewek lain, jangan bersaing sama gua. Ntar lu gua pecat dari reaktor pelaksana. Awe merengut ngelirik Bejo yang pura-pura nggak tahu. Di tempat yang lain, Dewo membaca majalah itu di tongkrongannya belakang sekolah. Memang di belakang sekolah ada warung warga setempat. Biasanya selalu dipakai nongkrong anak-anak sekolah negeri kita sepulang sekolah. Dewo terlihat kesal. Lanang, ujar Dewo sambil membanting majalah sekolah. Kenapa, Wo?
tanya Endro yang berada di depannya. Lu baca deh. Lu tahu kan, dari dulu gua paling sebel sama lanang. Endro mengambil dan membaca majalah sekolah. Indri, salah satu Three Angels sekolah negeri kita, akhirnya takluk di tangan lanang Abirawa. Indri yang tomboy cantik dan selalu ceria ini memakai jilbab. Menurut sumber yang gak mau disebutkan namanya, penyebab Indri memakai jilbab adalah lanang setelah mereka sering berdua pacaran. Bahkan, kini lanang dijuluki virus jilbab karena setiap cewek-cewek yang ia dekati pasti akhirnya berjilbab. Sampai berita ini diturunkan, tim redaksi belum sempat mewawancari lanang Abirawa. Endro menutup majalahnya, ia menatap Dewo yang lagi ngisap rokok. Wah, kalau begini jadinya bisa-bisa nggak ada yang ikut kita nih, ujar Endro. Itulah gua heran kenapa lagi tuh lanang bisa-bisanya si Indri pakai jilbab. Terus apa nih yang bisa kita lakuin? Tanya Endro. Gua mau ketemu Indri. Yuk, jawab Dewo sambil mematikan rokoknya. Mereka segera meninggalkan warung Bude. Mereka mencari Indri di perpustakaan sekolah. Biasanya Indri suka nongkrong di perpustakaan. Ternyata benar, mereka menemukan Indri di pojok meja sedang asyik membaca buku. Indri, sendirian aja loh, tegur Dewo di depan Indri. Hei, iya nih, jawab Indri santai. Dewo dan Endro duduk di bangku tepat di depan Indri. Indri, besok malam gua bikin pesta. Lu dan Three Angels datang ya. Indri meletakkan bukunya. Ia menatap wajah Dewo yang baru saja bicara seakan memaksa agar dirinya datang ke pesta. Kayaknya gua nggak bisa datang, tapi Salsa dan Riri nggak tahu deh. Kenapa lu udah mau jadi cewek alim, cewek suci? Tegur Endro. Kayaknya lu nggak pantas deh ngomong begitu, ujar Indri sinis. Gua udah bilang jangan jalan sama lanang, tapi lu nekat. Apa hebatnya dia itu? Cowok nggak jelas, biarpun dia pinter, tapi miskin, sambung Dewo kesal. Jangan bawa-bawa lanang ya, ketus Indri. Pokoknya lu harus datang sebelum pakai jilbab. Lu udah janji mau datang ke pesta gua, jadi gua kemari menagih janji lu, kata Dewo dengan wajah serius. Indri menatap wajah Dewo tanpa senyum. Ia merasakan kalau Dewo sedikit mengancam dirinya. Memang sejak memakai jilbab, Indri lebih suka sendiri. Ia lebih senang membaca buku di perpustakaan atau mengikuti kegiatan rohis di sekolahnya. Indri sudah berubah total dari Indri yang dulu, padahal itu pun belum lama, lebih kurang seminggu. Tapi niat Indri untuk berubah sangat kuat. Kalau gua nggak datang, emang kenapa? Tanya Indri pelan. Bakal ada peristiwa nggak enak sama lo, ancam Dewo. Dewo dan Endro pergi begitu saja. Indri terpaku menatap kepergian mereka. Ada rasa gelisah dan takut diancam Dewo. Semua siswa di sekolah negeri kita pasti tahu yang namanya Dewo. Ia tampan, kaya raya, suka bikin pesta di rumahnya dan paling berkuasa di sekolah. Ia bisa berbuat apa saja tanpa ada yang berani melaporkan perbuatannya. Sebelumnya Indri memang suka jalan bareng. Ia ikut pesta sama Dewo and the gang. Namun setelah memakai jilbab, ada perasaan bahwa perbuatan itu nggak pantas lagi dilakukan. Tapi ancaman Dewo membuat hatinya ciut. Indri merasa takut. Ia nggak tahu harus berbuat bagaimana. Bejo berhenti seketika. Ada perasaan takut menyelimuti dadanya. Sementara Awe di sampingnya jadi agak bingung. Bejo melirik Awe yang malah merengut. Mereka berdua mau sholat asar, namun agak ragu setelah melihat lanang sedang asyik membaca Al-Quran. Weh, gimana nih? Tanya Bejo bingung. Ya gimana dong? Ujar Awe balik bertanya. Katanya lu yang mau ngadepin lanang. Deh. Awe menuju musola. Bejo bersembunyi di balik tembok sambil memperhatikan tingkah laku Awe menemui lanang. Bejo melihat lanang dan Awe berdiskusi. Bejo semakin enggak berani. Ia bersandar di tembok. Kacamatanya mulai basah dengan keringat takutnya. Bejo ngintip lagi ke arah musola. Awe melambaikan tangan ke Bejo yang lagi ngintip.
Ia mengangguk lalu keluar menuju musola. Bejo langsung memegang tangan Lanang ketika bertemu di musola. "Nang, sorry ya," ujar Bejo memelas. Lanang hanya tersenyum melihat Bejo seperti itu. "Emang lu salah apa?" tanya Lanang santai. Gua nulis tentang elu di majalah sekolah." "Nulis apaan sih? Gua belum baca tuh," sahut Lanang penuh kesabaran. Bejo mengeluarkan majalah sekolah dari tasnya. Ia menyerahkan ke Lanang. Dengan santai Lanang membuka dan membaca majalah yang ditulis Bejo. "Wah, lu nulis ini nggak ada konfirmasi dari gua. Salah nggak, Jo?" tanya Lanang. Salah, sahut Bejo gugup. "Kira-kira sama nggak dengan fitnah?" Sama kali ya." "Masa sih lu nggak tahu?" tanya Lanang sambil melipat-lipat majalah itu. Bejo dan Awe mulai gemetar melihat Lanang yang dengan santai melipat-lipat majalah itu. "Iya Nang, maaf, itu sama dengan fitnah," ujar Bejo mulai takut. "Setahu gua tukang fitnah harus dihukum," sindir Lanang. "Betul Nang, supaya kapok," sahut Awe semangat. Bejo langsung melototin Awe. "Jangan Nang, gua masih ingin sekolah, maafin gue deh," rengek Bejo. Kalau orang yang berbuat salah nggak dihukum, suatu saat pasti akan berbuat lagi. Itu akan merugikan orang-orang lain. Jadi gua harus hukum elu, Jo, ucap Lanang. Bejo langsung nyungsep minta ampun sama Lanang. "Nang, ampun Nang, gua nggak akan berbuat lagi deh, bener sumpah." "Wah, perbuatan lu malah lebih salah lagi, Jo. Masa minta ampun sama gua? Emangnya gua yang ciptain lu?" sindir Lanang lagi. "Ya deh, maafin gua, ini kesalahan gua." "Jo, kalau lu merasa bersalah, ya minta maaf sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu sholat tobat dan berdoa minta ampun. Terus jangan lu ulangin lagi." "Iya Nang, gua akan sholat tobat." "Tapi janji lu nggak akan jahil lagi kan? Nggak akan merugikan orang lain dengan majalah sekolah yang lu pimpin. Masa baru jadi pemimpin redaksi majalah sekolah aja lu udah bikin fitnah. Bagaimana kalau lu jadi presiden? Mau korupsi?" Awe menatap Bejo yang serius mendengar Lanang. "Demi Allah, gua janji nggak akan berbuat fitnah lagi Nang." "Bagus, yang penting janjinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sama gua. Kalau janji sama gua, suatu saat lu pasti akan lupa atau pura-pura lupa dan berbuat lagi deh. Tapi kalau sama Allah, mau lupa atau pura-pura lupa, tetap aja bakal kena siksa. Betul nggak, Jo?" tanya Lanang. "Betul Nang, betul," sahut Bejo gugup. "Ya betul, biar kalau berbuat lagi bakal masuk neraka jahanam," sambung Awe. Bejo langsung nendang pantat Awe yang baru mau berdiri. Awe jatuh nyungsep. "Kali ini gua maafin, tapi lain kali kalau lu bikin ulah lagi, kayaknya hukum akan berlaku. Gua nggak akan terima difitnah seperti itu. Untung cuman gua, kalau orang lain mungkin lu udah di penjara." "Insya Allah Nang, gua janji," ujar Bejo. "Oke, kalau begitu masalah selesai. Ini majalah lu." Lanang mengembalikan majalah itu kepada Bejo. Lanang lalu keluar dari musola.